Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan kasih Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami di saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Efesus. Ayat renungan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Efesus, ibu kota provinsi Roma di Asia, merupakan pusat perdagangan besar. Pelabuhannya yang ramai dipenuhi kapal dari seluruh dunia. Ketika ia tiba di kota itu, Paulus menemukan 12 orang yang seperti Apolos telah menjadi murid Yohanes Pembaptis dan memiliki beberapa pengetahuan tentang misi Kristus. Namun orang-orang ini tidak mengetahui apapun tentang Roh Kudus. Paulus memaparkan di hadapan mereka kebenaran besar yang menjadi dasar dari penghakiman Kristen. Ia memberitahu mereka tentang kehidupan Kristus di dunia dan kematiannya yang memalukan dan bagaimana kebangkitannya memeteraikan kebenaran dari pekerjaan hidupnya. Ia juga memberitahu mereka tentang janji Kristus tentang Roh Kudus yang melaluinya tanda dan keajaiban kuasa akan ditunjukkan dan hidup diubahkan. Ke-12 orang itu mendengarkan dengan penuh rasa syukur, dan Allah menghargai mereka dengan baptisan Roh Kudus, menyanggupkan mereka berbicara bahasa bangsa lain dan untuk bernubuat. Sekarang mereka memenuhi syarat untuk bekerja sebagai misionaris di seluruh kota kecil, Asia Kecil. Dewasa ini banyak orang yang tidak mengetahui pekerjaan Roh Kudus ke dalam hatinya seperti orang-orang percaya di Efesus. Namun, tidak ada kebenaran yang diajarkan dengan lebih jelas dalam perkataan Allah. Seperti sari dari akar naik menyebar ke cabang-cabang, begitu juga Roh Kudus menyebar ke dalam jiwa, memperbaharui motif dan kasih, dan membawa pikiran ke dalam penurutan kepada kehendak Allah. Pokok pikiran. Sekiranya tirai itu dapat diangkat dari mata kita, kita dapat melihat malaikat-malaikat yang jahat mempergunakan segala kelicikan mereka untuk menipu dan membinasakan. Kemana saja suatu pengaruh digunakan untuk menyebabkan manusia melupakan Allah, di sanalah setan menggunakan kuasanya yang mempesonakan. Bila manusia menyerah kepada pengaruhnya, sebelum mereka sadar, pikiran menjadi bingung dan jiwa dicemarkan. Nasihat Rasul kepada sidang di Efesus harus diperhatikan oleh umat Allah pada dewasa ini. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Efesus 5 ayat 11. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 244. Pelajaran malam ini. Janji Roh Kudus itu untuk sekarang ini sama halnya dengan masa perjanjian baru. Kita bisa mengalami kuasa Roh dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami Roh Kudus untuk menuntun kami dan memberikan kuasa mengalahkan kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu bersama dengan kami dalam kehidupan ini, menyertai istirahat malam kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.